Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, adik-adik semua mengetahui kisah Luqman Al-Hakim. Yang kedua, adik semua mengetahui nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, adik-adik semua mampu meneladani kisah Luqman Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang kisah Luqman Al-Hakim. Ada kisah dari Luqman Al-Hakim yang sangat terkenal. Nah, adik-adik semua perhatikan video berikut ini ya, dan simak baik-baik. Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah tentang dia beserta anaknya dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zolim banget itu ayahnya." Orang lainnya berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasian kan anaknya?" Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anak ini. Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Luqman pun berhenti lagi. Lalu ia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini. Patah nanti tulang belakangnya. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan kepada keledai? Zolim kalian." Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punyanya kan naik, bukan malah jalan bareng sama keledai itu. Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu, baru itu bagus," kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledainya. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang zolim.
Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zolim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zolim. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai. Lukman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadangkala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu? Kata anaknya. Lukman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah." Berarti tidak salah dong kita naik keledai atau berjalan kaki. Asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya? Kata anaknya. Lukman pun menjawab, "Iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan." Begitulah pengajaran yang Lukman hendak sampaikan kepada anaknya. Kisah ini memberikan kita keteladanan bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu perbuatan. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang baik, yaitu semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu risau atas apa yang dikatakan oleh orang lain, selagi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tentang larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyekutukan Allah adalah termasuk dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, karena kedua orang tua merupakan orang yang paling berjasa, terutama ibu. Ibu telah mengandung selama 9 bulan dan telah menyusui anaknya dalam 2 tahun. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Yang ketiga ialah sadar akan pengawasan Allah. Kamu harus selalu menjaga perbuatan kamu, karena semua yang dikerjakan, baik atau buruk, sebesar apapun selalu diawasi dan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh
jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Quran Surah Al-Luqman ayat 16. Yang keempat, yaitu mendirikan sholat, karena sholat merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kelima, berbuat kebajikan, menjauhi kemungkaran, dan sabar menghadapi cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Yang terakhir, yaitu menjauhi sikap sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran Surah Al-Luqman ayat 18-19. Baik adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebut dalam Al-Quran dan sangat terkenal dengan nasihat-nasihatnya terhadap anaknya yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Luqman. Nasihat-nasihat Al-Luqman dalam Al-Quran yang harus dilakukan adalah dilarang menyekutukan Allah, hormat kepada kedua orang tua, berbuat baik, serta menjauhi kemungkaran dan kesombongan. Sampai di sini saja pelajaran kita. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.